Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jejen eh, dari kelas MJ 403. Saya memper, saya akan saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan tema yaitu pentingnya strategi manajemen krisis publik relation bagi perusahaan. Pada hakikatnya dalam dunia bisnis dan organisasi tak bisa dihindari adanya dinamika baik dari dalam maupun luar. Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin meluas juga menimbulkan tantangan terhindari karena setiap orang dapat melakukan pendapatnya secara bebas. Sudah banyak kasus viral terus berserta penyelesaian manajemen krisisnya menjadi menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menghadapinya dengan manajemen krisis yang tepat dari tim publik relation mereka. Manajemen krisis publik relation adalah aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan dan eh, keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, krisis bisa muncul kapan saja dan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Manajemen krisis yaitu suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan guna mencegah atau meminimalisir efek yang timbul dari krisis tersebut. Biasanya orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi ketika krisis melanda adalah CEO, Public Relation perusahaan, dan juga jajaran manajemen. Ini semua kembali lagi dengan case apa yang sedang dihadapi. Untuk menghadapi semua krisis perusahaan yang timbul, perusahaan harus menerapkan tiga nilai yaitu cepat, akurat, dan konsisten. Kecepatan dalam merespon krisis sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan menenangkan kekhawatiran publik. Akurasi dalam menyampaikan informasi memastikan bahwa semua pihak menerima fakta yang benar, menghindari kebingungan dan spekulasi. Konsistensi dalam komunikasi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan integrasi, membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memegang teguh ketiga nilai ini, perusahaan dapat mengelola krisis dan lebih efektif, menjaga reputasi dan memastikan stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan cepat dapat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan pasti memerlukan eh, pemrosesan informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak digunakan sebuah
krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek yang mempengaruhi organisasi publiknya, produksi, dan juga reputasinya. Menurut Kona di 2020 ada 3 aspek dalam manajemen krisis, yaitu pertama, aspek mekanisme manajemen krisis dan dalam penanganan humas, yaitu mulai dari perencanaan, penyelidikan atau fact spending, dan mengadip dan mengidentifikasikan atau pengenalan terhadap gejala-gejala timbulnya suatu krisis, kemudian diikuti dengan persiapan matang dan perusahaan organisasi melalui posko yang dibentuk untuk mengambil tindakan tertentu, baik orang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, aspek dinamika, yaitu manajemen krisis dalam humas tersebut melakukan koordinasi dalam mengendalian atau mencegah agar dampak negatif dari peristiwa krisis tersebut tidak meluas. Di samping itu, manajemen melakukan komunikasi efektif secara membuka atau mengidentifikasikan saluran informasi, bekerja sama dengan pihak pres, dan berupaya memperbaiki perusahaan atau kekurangan yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu aspek menjaga hubungan, yaitu relation aspek yang baik dengan berbagai kalangan atau publik internal dan publik eksternal, yaitu tetap memantau atas memperhatikan berita-berita yang muncul dari berbagai media massa, opini atau pendapat masyarakat, menjaga keharmonisan suasana kondisi situasi yang selalu tetap tenang dan dan positif, berupaya tetap mempertahankan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan, selalu menyampaikan laporan atau progress report terbaru atau informasi perkembangan mengenai krisis tersebut, memberikan sumbang saran, ide, dan gagasan dalam mengatasi atau mengendalikan suatu krisis yang sedang terjadi kepada pimpinan perusahaan atau ketua tim pengendalian krisis, mengevaluasi semua aktivitas atau program kerja pengendalian krisis tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada aspek menjaga hubungan yang baik dengan berbagai kalangan ini, baik publik internal maupun publik eksternal, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, perusahaan harus terus memantau berita-berita yang muncul di berbagai media massa. Ini mencakup berita online, cetak, televisi, dan radio yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan. Kedua, perusahaan harus memperhatikan opini atau pendapat masyarakat yang bisa ditemukan di media
sosial, forum blog, dan forum diskusi lainnya dengan melakukan pemantauan yang eh, cermat terhadap kedua sumber informasi dari perusahaan, dapat memahami sistem pihak, memvonis isu-isu yang muncul secara proaktif, dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk menjaga dan menjaga dan menginginkan hubungan baik dengan semua eh, pemangku kepentingan. Pada saat pada saat ini sedang terjadi dan sedang gencar-gencarnya raids atau pembantaian masyarakat Palestina dan Israel. Banyak sekali produk-produk dari perusahaan, baik itu perusahaan makanan, alat kebutuhan sehari-hari, dan juga eh, restoran yang mendukung dan merespon Israel untuk melakukan aksi tersebut. Banyak orang dari setiap belahan dunia yang mendek, mendek, yang mendeklarasikan untuk memboikot produk-produk yang mendukung aksi tersebut melalui media sosial. Contohnya di Indonesia sendiri banyak restoran siap saji asal mereka dan negara yang termasuk ke dalam pendukung pendukung Ganesh tersebut. Satu persatu gerak perusahaan tersebut, satu persatu gerai restoran siap saji untuk tutup dan ikut terimbas dari aksi pemboikotan. Pada saat eh, ber, pada saat ber, pada saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, keberasa, produk kebersihan dan makanan, sering sekali ragu untuk membeli karena takut produk produk tersebut memasuki ke dalam salah satu produk yang mendukung aksi kejam tersebut. Banyak perusahaan menggunakan sosial media untuk mempromosikan dan mengklaim bahwa restorannya tidak mendukung aksi geogen tersebut. Itulah salah satu contoh kasus dari manajemen krisis publik. Relation dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya strategi manajemen krisis ini bagi perusahaan. Tim manajemen krisis berperan untuk siap mengatasi masalah, mengenakan situasi, dan memastikan bahwa perusahaan dapat bangkit kembali dengan lebih kuat. Lebih dari itu, dengan pemahaman yang mendalam dan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dari krisis terjadi, juga belajar dan tumbuh lebih baik dari pengalaman tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.